Oke, teman-teman, selamat pagi. Senang sekali bertemu lagi di Edu Series pada pagi hari ini. Dan Edu Series, kalau biasanya saya lebih banyak isi dengan teori-teori, hari ini saya akan isi dengan pembahasan kasus. Nah, ini juga akan menjadi segmen berikutnya dari Edu Series, yaitu pembahasan kasus-kasus yang memang dilakukan oleh teman-teman. Ini berkaitan dengan kasus perencanaan waris Islam, di mana salah satu prinsip dari pembagian waris Islam adalah segera. Nah, apa dampak dari pelanggaran dalam tanda kutip ya pembagian warisnya yang tidak disegerakan? Kita tahu bahwa di dalam Islam, aturan Islam, seorang pewaris akan meninggalkan ahli waris yang satu memiliki hubungan perkawinan dengan dia, di mana kalau suami yang meninggal itu adalah istrinya yang akan menjadi ahli waris, dan selain istrinya juga orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan dia atau nasab, yaitu orang tua dan anak-anaknya. Dan dalam beberapa kasus apabila masih ada sisa dari pembagian warisnya, karena mungkin tidak ada pihak yang menghabiskan atau asobah, maka harta warisnya akan diberikan kepada saudara kandung atau bahkan sampai dengan pamannya almarhum. Bayangkan kalau pembagian warisnya itu ditunda, sehingga membuat orang-orang yang berada di garis suami belum menerima bagian warisnya, kemudian hartanya dikuasain, masih dalam penguasaan istri semuanya, dan istri juga meninggal, maka hartanya akan lari ke keluarga istri. Dan ini akan menjadi konflik antara keluarga suami dan keluarga istri, karena merasa masing-masing punya hak. Itu kenapa di dalam Islam salah satu prinsip pembagian waris adalah segera. Nah, ini kasusnya. Saya akan bacakan. Ada kejadian di saudara saya, kondisinya seperti ini. Ini saya baca aja ya. Ayahnya meninggal, anak lakinya dapat waris. Oke, yes. Setelah beberapa tahun kemudian, anaknya meninggal. Oke, jadi setelah bapaknya meninggal, nih anak juga ikut meninggal. Ketika ibunya meninggal, setelah anaknya meninggal, jadi ini bapaknya meninggal, harta waris diberikan kepada ahli warisnya, mungkin termasuk istri dan anaknya. Nah, anaknya meninggal, lalu disusul ibunya meninggal. Oke, jadi ketika ibunya meninggal setelah meninggal anaknya, dia juga meninggal. Tapi cucunya dari ibu tersebut tidak dapat waris. Oke, cucu dari ibu berarti anaknya si anak ya. Dengan alasan anaknya duluan meninggal. Apa betul cucu tidak dapat waris ketika ayahnya lebih dulu meninggal daripada ibunya? Oke, kita akan bahas ini karena pembahasan ini akan sedikit panjang, dan karena ada proses penundaan waris mungkin sehingga melibatkan cucu dan ada pertanyaan, ini cucunya akan dapat atau enggak? Oke, yuk kita bahas. Kita akan lihat ke whiteboard. Kita akan lihat struktur keluarganya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada seorang ayah menikah dengan seorang ibu, kemudian mereka punya anak. Oke, katakan anaknya ini satu lah ya, karena tidak dalam pertanyaan itu tidak spesifik disebutkan anaknya ada berapa, dan tidak disebutkan di situ anaknya adalah anak laki-laki. Oke, ini anaknya laki-laki. Kemudian si anak laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan, ya, dan dia memiliki satu orang anak juga. Saya asumsikan anaknya laki-laki juga, supaya untuk memudahkan pembahasan. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau anaknya perempuan bagaimana? Nanti akan kita bahas lagi. Oke? Nah, kejadiannya adalah ketika ayahnya meninggal. Si ayah meninggal. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan dia, berarti ini, dan memiliki hubungan nasab dengan dia, artinya ini, dan mungkin ada orang tua. Oke, kita nggak tahu, karena di dalam pertanyaan itu tidak disebutkan. Kita asumsikan orang tua almarhum sudah meninggal semua. Artinya, harta akan diterimakan kepada istri dan anak. Oke, apabila kita mengacu kepada hukum Islam, maka bagian si istri adalah 1/8 bagian harta,
Dan karena anaknya satu dan laki-laki, maka dia menjadi asobah atau pihak yang menghabiskan sisa. Oke, dari sini dibagi ke sini 1/8, maka masih ada sisa 7/8. Pembagian waris selesai untuk pihak bapak. Oke, lalu di kasus ini diceritakan bahwa oh ternyata anaknya meninggal setelah bapaknya meninggal. Oke, maka hartanya si anak akan menjadi gini. Harta dia pribadi plus harta yang dia terima dari orang tuanya, dari bapaknya. Ketika si anak ini meninggal, siapa yang akan menerima warisnya? Yang akan menerima warisnya adalah ibunya. Orang yang memiliki nasab dengan dia, anaknya, atau cucu dari si ayah dan ibu yang ada di atas ini, ya, sebagai orang yang juga punya hubungan nasab dengan dia, dan kemudian juga istrinya. Bagaimana cara membaginya? Cara membaginya adalah ibunya, karena almarhum memiliki anak, ibunya mendapat 1/6 bagian dari harta si anaknya. Lalu istrinya, karena dia memiliki anak, mereka memiliki anak, maka istrinya mendapat 1/8 bagian. Nah, di sini perhitungannya kita akan mulai hitung nih. Untuk cucu berapa nih untuk si cucu ini nih? Nah, kita sebut aja cucu ya. Si cucu adalah bagian dia sama dengan 100% atau 1 bagian dikurangi 1/6 yang diberikan kepada ibu plus 1/8 yang diberikan kepada istri. Oke, untuk memudahkan hitungan, kita akan samakan penyebutnya. Ini akan menjadi 4/24 plus 3/24. Sehingga 1 dikurangi 7/24 sama dengan 17/24 bagian. Jadi bagian si cucu adalah 17/24 bagian. Sudah selesai untuk pembagian waris si anak. Lalu ada tambahan kejadian adalah, sebentar saya ganti spidol. Ternyata ibunya meninggal. Si ibu ini nih, artinya neneknya dari si cucu. Neneknya meninggal. Siapa yang akan dapat warisannya? Yang akan dapat warisannya adalah pertama, orang-orang yang punya nasab dengan dia. Oke. Siapa aja orang tuanya? Mungkin ada. Kalau nggak ada berarti orang tuanya akan kehilangan haknya karena sudah meninggal. Karena syarat pewarisan adalah ahli waris masih hidup. Oke. Lalu siapa lagi yang akan mendapat bagian? Suaminya. Suaminya nggak akan dapat bagian karena suaminya juga sudah meninggal. Oke. Siapa lagi? Anaknya. Nah, kebetulan karena anaknya laki-laki, anaknya dapat bagian. Hanya saja anaknya sudah meninggal. Maka kalau dia anak laki-laki dan dia sudah meninggal, maka haknya boleh digantikan ke cucunya. Gitu. Jadi, dalam hal ini bagian si anak laki-laki adalah kalau dalam kondisi seperti ini, hartanya akan orang tua si almarhum sudah tidak ada, maka harta akan diterima semua oleh anak laki-lakinya karena kebetulan anaknya laki-laki 100%. Maka 100% dari harta si cucu dari harta nenek tersebut akan jatuh kepada si cucu sebenarnya karena cucu adalah sebagai pengganti anak laki-laki. Nah, jadi, itu kenapa proses pembagian waris harus dilakukan segera. Kenapa harus segera? Karena coba bayangkan kalau ditunda. Begitu ditunda, pembagian warisnya menjadi ruwet. Karena pembagian warisnya sudah ada urut-urutannya tadi. Siapa yang meninggal, langsung bagi. Siapa yang meninggal, langsung bagi. Gitu. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kasus pada pagi hari ini yang disampaikan oleh teman saya. Semoga ini cukup bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Terima kasih.
atas pertanyaan-pertanyaannya. Silakan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa DM saya melalui Instagram, atau yang punya nomor WhatsApp saya bisa langsung silakan WhatsApp. Kita akan bahas dalam video seperti ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita jalankan syariat Islam dalam hal pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.